Hai semuanya, ketemu lagi sama aku Hanifah. Apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan baik-baik aja ya. Oh ya, seperti yang mungkin kalian udah tahu, aku tuh suka banget sama cerita-cerita misteri, cerita true crime yang bisa jadi pelajaran ya buat kita semua. Apalagi kalau dibawa ini dengan cara yang enak, pasti makin seru ya kan ditontonnya. Nah, coba deh kalian cek satu channel YouTube yang namanya Tracy Tania. Aku juga baru sih nemuin channel ini, tapi aku tertarik banget sama cara dia bawain ceritanya yang mudah banget dipahami, terus juga editannya, cara dia buat video itu kelihatan dia memang serius banget gitu ya, dia niat banget. Memang channelnya sih kayak masih tergolong baru, tapi kalian jangan lupa dukung ya channelnya karena ini channel keren banget. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like, di share juga ke teman-teman kalian. Linknya itu udah aku taruh di kolom deskripsi, jadi kalian tinggal klik dan nonton, jangan lupa ya. Nah, hari ini aku akan membahas satu kasus skandal dari keluarga yang mempunyai rahasia yang sangat-sangat gelap. Saking gelapnya rahasia ini sampai membawa mereka ke akhir yang sangat tragis. Kira-kira gimana ceritanya? Tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk kita bahas. Cheryl Pearson lahir dari keluarga sederhana. Dia tinggal di lingkungan kelas menengah yang tenang di area Long Island, Amerika Serikat. Dia adalah salah satu dari 3 bersaudara. Kakak laki-lakinya bernama Jim dan adik perempuannya bernama Joanne. Sedangkan ibunya bernama Kathleen. Dia berprofesi sebagai ibu rumah tangga dan ayahnya bernama James Pearson. Dia adalah seorang teknisi listrik. Kathleen sang ibu mempunyai sifat yang ramah, dia lemah lembut, dan ini bertentangan banget 180 derajat berbeda dengan sifat ayahnya. James sang ayah itu mempunyai sifat yang tegas, disiplin, ketat, dia ditakutin sama orang-orang di lingkungannya, dan dia memang sangat-sangat mengontrol di dalam keluarga. Sampai saking ketatnya, dia tuh membuat aturan-aturan yang harus diikuti sama istri dan anak-anaknya di rumah. Menurut si Cheryl, kalau mereka lagi makan malam, ayahnya itu membuat peraturan, mereka harus ambil makanan sesuai arah jarum jam. Jadi nggak boleh ngacak ngambil yang ini dulu, terus baru yang ini, nggak boleh. Harus beraturan dari searah jarum jam. Dan mereka juga tidak diizinkan minum sebelum mereka selesai makan. Mereka tidak diizinkan untuk berbicara saat makan, dan mereka tidak diizinkan melihat ke atas. Jadi harus ngelihat ke depan kayak gitu. James Pearson sang ayah lebih banyak menghabiskan waktunya bersama abangnya Cheryl yang bernama Jim tadi. Mereka olahraga bareng, mereka mancing, pokoknya melakukan aktivitas bareng-bareng lah. Sedangkan Cheryl tidak begitu dekat dengan ayahnya karena katanya dia takut. Dia berusaha untuk tidak menghabiskan waktu banyak-banyak dengan ayahnya. Saat Cheryl berumur 10 tahun, ibunya didiagnosis menderita penyakit darah langka yang sudah lumayan parah dan ibunya harus dirawat di rumah sakit. Sejak itu, semua keadaan mulai berubah. Cheryl mulai sibuk banget setiap harinya. Pagi-pagi dia berangkat sekolah, siang hari dia membantu kakek neneknya untuk mengurus adik perempuannya. Setelah itu dia dan ayahnya pergi ke rumah sakit untuk menjenguk ibunya. Setiap hari dia melakukan aktivitas seperti itu. Pada saat itu abang Cheryl yang bernama Jim pergi dari rumah karena dia sudah tidak sanggup, dia udah frustasi banget. Ayahnya tuh tiap hari mukulin dia. Ayah Cheryl juga diberhentikan sebagai pelatih tim baseball karena dia ngata-ngatain pemain timnya sendiri. Setelah Jim pergi dari rumah, tentu ayahnya lebih banyak menghabiskan waktu bersama Cheryl. Dan Cheryl bilang saat adik perempuannya lahir, dia tuh memang merasa tidak diperhatikan lagi sama ibunya. Dia merasa semua perhatian itu tertuju ke adik perempuannya, tapi dia tuh kayak ditinggalin begitu aja, nggak diperhatiin. Yang pastinya itu cuma perasaan dia aja ya teman-teman. Tapi semenjak ayahnya dekat sama dia, ayah tuh memberikan perhatian lebih ke Cheryl. Cheryl merasa senang gitu. Wah, untung ya gitu. Aku ngerasa ada yang perhatiin lagi sekarang. Ayah jadi dekat sama aku, ayah perhatian sama aku. Saat itu Cheryl berumur 11 tahun, tapi ternyata kesenangan Cheryl ini tidak bertahan lama karena perhatian ayahnya semakin lama berubah. Dan terlihat jelas kalau itu hanyalah pelampiasan atas keinginan menyimpang sang ayah. Suatu hari Cheryl dan ayahnya naik mobil mau menjenguk ibunya di rumah sakit. Tapi saat perjalanan di dalam mobil itu, Cheryl duduk di pangkuan ayahnya. Disuruh nih sama ayahnya, ayo duduk sini di pangkuan ayah. Dia duduk, dia lingkarkan tangannya ke pundak ayahnya gitu ya. Dan saat itu
ayahnya mulai meraba-raba bagian dadanya Cheryl. Gila banget ya. Tapi karena waktu itu pertama Cheryl masih kecil, dia belum ngerti apakah itu normal atau emang itu nggak normal, dia belum ngerti. Yang kedua, karena memang katanya dia dan keluarganya itu jarang banget mengekspresikan rasa kasih sayang. Mereka bukannya tipe keluarga yang kalau ketemu, "Hai, kamu apa kabar?" Terus kayak I love you, mengungkapkan rasa cinta lah, bukan yang seperti itu. Jadi Cheryl nggak tahu, mungkin memang keluarga normal di luar mengungkapkan kasih sayang seperti ini. Dia nggak berontak, dia nggak gimana-gimana karena dia pikir itu adalah bentuk kasih sayang ayahnya. Tapi perhatian ayahnya ke Cheryl makin lama makin meningkat ke level yang sudah sangat mengkhawatirkan. Ayahnya suka ngajarin Cheryl main baseball dan juga ajak Cheryl nonton pertandingan baseball di dalam kamarnya. Dan mereka berdua aja gitu ya nonton pertandingan baseball sampai suatu hari Cheryl diambil tangannya sama ayahnya, terus disuruh ngeraba-raba ayahnya sampai ke bagian bawah ayahnya. Kalau kalian ngerti ya maksud aku. Aduh, gila, nggak ngebayangin ya. Di rumah mereka mempunyai loteng. Untuk naik ke loteng itu ada tangga portable yang bisa ditarik kalau mau dipakai, terus ditutup lagi kalau udah selesai. Nah saat itu ayahnya menyuruh Cheryl, coba sini deh, kamu naik deh ke loteng, soalnya ada sesuatu yang mau ayah ambil tapi ayah nggak bisa, coba kamu bantuin katanya. Akhirnya Cheryl datang, dia tarik tangganya, dia naik ke atas. Tapi saat Cheryl lagi naik itu, ayahnya ngikutin dia dari belakang. Saat itu Cheryl pakai celana pendek dan celana pendeknya itu ditarik sama ayahnya. Terus Cheryl dibawa ke loteng itu dan di sana Cheryl diperkosa oleh sang ayah untuk pertama kalinya. Saat itu Cheryl masih berumur 11 tahun loh teman-teman, masih kecil banget. Dan dia dilecehkan sama orang yang harusnya paling ngelindungin dia, ayahnya sendiri. Dan Cheryl bilang dia berkali-kali minta untuk berhenti, dan setelah kejadian itu terus berlanjut. Ayahnya mulai memperkosa Cheryl secara rutin. Berkali-kali Cheryl menutup mukanya dengan bantal, tapi itu sama sekali nggak mengganggu ayahnya. Katanya ayahnya tuh nggak peduli, yang penting dia mendapatkan apa yang dia inginkan, dia nggak peduli apa yang terjadi sama Cheryl. Dan Cheryl bukan yang nggak melawan ya teman-teman, dia sering banget melawan, tapi dia malahan disakiti secara fisik sama ayahnya, dipukul gitu ya, ditampar segala macam. Dan suatu hari Cheryl bilang, aku udah nggak mau lagi, pokoknya aku nggak mau gitu kan. Dan saat Cheryl seperti itu, apa yang dilakukan sama ayahnya? Saat Cheryl di rumah sakit nemenin ibunya seharian, ayahnya di rumah, anjing peliharaannya Cheryl itu dibunuh sama ayahnya. Pastinya Cheryl sedih banget dong. Harapan Cheryl untuk mendapat bantuan dari ibunya juga pupus karena saat dia berumur 15 tahun sang ibu meninggal dunia. Di pemakaman ibunya, orang-orang bilang ke Cheryl, jangan khawatir, ibu kamu akan tetap melihat kamu dari sana, dia akan tetap menjaga kamu dari sana. Dan setelah dibilang seperti itu, di dalam hatinya, di dalam pikirannya Cheryl bilang, ibu, kamu akan melihat hal-hal yang tidak akan kamu sukai, hal-hal yang pastinya mengecewakan kamu, tapi percayalah aku tidak menginginkannya, aku berusaha untuk menghentikannya tapi aku tidak bisa. Semenjak saat itu Cheryl mengurus dirinya sendiri. Saat masa awal SMA-nya, Cheryl bertemu dengan kakak kelasnya yang bernama Rob Cuccio. Mereka punya ketertarikan. Rob bilang saat bertemu, dia tahu kalau Cheryl adalah cinta pandangan pertamanya. Cheryl cantik, Cheryl juga mempunyai hati yang baik dan tulus. Selera humornya juga bagus. Pokoknya Rob tertarik banget lah sama Cheryl. Mereka akhirnya berkencan. Tapi saat mereka berkencan, ayah Cheryl itu tidak melepaskan perhatiannya pada mereka. Ayahnya Cheryl tuh benar-benar menjaga mereka secara ketat. Menurut pengakuan Rob, berkencan dengan Cheryl itu nggak mudah katanya, karena mereka tidak diizinkan keluar rumah, dan kalaupun diizinkan mereka harus pulang pada jam 8 malam. Awalnya Rob tidak ada kecurigaan apapun pada ayah Cheryl, karena abang Cheryl yang bernama Jim tadi sudah pergi dari rumah, jadi Rob lah yang menggantikan, membantu Cheryl melakukan tugas-tugas di rumahnya. Semakin lama Rob berada di sana terus, setiap hari ke sana melihat tingkah lakunya Cheryl dan ayahnya, dia semakin sadar kalau ada sesuatu yang gak beres di antara mereka. Dan gak butuh waktu lama bagi Rob untuk menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Gimana Rob gak curiga ya teman-teman? Jadi kalau mereka semua bertiga tuh ada di rumah, ada ayahnya, Cheryl, dan Rob.
Cheryl itu selalu disuruh sama ayahnya untuk duduk di pangkuan ayahnya, terus dicium pipinya sama ayahnya, dia juga suruh Cheryl cium pipi dia, dan sambil melakukan itu dia sambil melihat ke Rob gitu. Jadi menurut Rob, ayahnya itu bersikap seolah-olah Cheryl itu pacarnya, bukan anaknya, dan dia melihat Rob sebagai kayak saingannya gitu loh. Bahkan suatu hari Cheryl tuh beli es krim, dia kasih ke Rob duluan, baru ke ayahnya, dan ayahnya itu sangat marah, dia langsung menampar Cheryl, dia bilang, Cheryl kayak gitu nggak sopan, kamu harusnya kasih pertama kali ke ayah. Dan walaupun Cheryl sudah pacaran dengan Rob, pelecehan seksual yang dilakukan oleh ayahnya di rumah itu terus berlanjut. Menurut Cheryl, setelah dia pacaran dengan Rob, saat ayahnya melecehkan dia, ayahnya bakal ngomong kayak gini, udah nikmatin aja, anggap aja aku Rob, anggap aja aku pacar kamu. Gila. Tapi Cheryl tetap merahasiakan semua hal kelam ini pada Rob. Dia nggak cerita sama siapapun karena ayahnya ngancem dia. Kalau kamu sampai cerita ke orang lain tentang ini atau kamu pergi dari sini, aku akan melakukan hal yang sama ke Joanne, adik perempuannya Cheryl. Dan Cheryl sangat khawatir. Dia tahu apa yang udah dia laluin, dia tahu gimana nggak enaknya, gimana menyedihkan dan menyakitkannya. Dia nggak mau adiknya melalui hal yang sama kayak dia. Dan lebih parahnya lagi, saat itu Joanne masih berumur 8 tahun, jadi emang masih kecil banget. Cheryl khawatir banget sama Joanne. Dan kenapa Cheryl nggak pergi ke polisi? Menurut Cheryl, dia nggak bisa meninggalkan adiknya di rumah bersama ayahnya terus dia pergi ke polisi, dan dia juga nggak bisa membawa adiknya bersama dia karena emang dia nggak punya pekerjaan, dia belum menghasilkan uang gitu ya, dia nggak tahu mau dibawa kemana kan. Dan ayahnya selalu meyakinkan dia, kamu percuma lapor ke polisi, kamu percuma ngomong ke orang-orang, gak bakal ada yang percaya sama kamu. Emang kamu pikir mereka itu bakalan lebih percaya sama kamu daripada sama ayah gitu. Sampai akhirnya suatu hari Rob dan Cheryl itu bertengkar, dan Rob langsung mengkonfrontasi Cheryl. Dia bilang, udah ngaku aja, aku tahu kok kamu berhubungan intim sama ayah kamu gitu. Dan Cheryl bilang, enggak kok, apa sih kamu ngomong apa, aku gak ngerti kamu ngomong apa. Tapi Rob terus menekan Cheryl dan sampai akhirnya Cheryl menangis dan dia bilang, iya kamu benar. Saat itu Cheryl memohon sama Rob untuk tidak bilang hal ini ke siapapun, apalagi ke polisi, karena dia khawatir dengan keselamatan adiknya, karena ayahnya mengancam mau berbuat yang sama kan ke adiknya. Dan menurut Rob, saat dia mendengar pengakuan itu dari Cheryl, dia kaget banget karena memikirkan hal itu, mencurigai hal itu, dengan langsung mendengar dari mulutnya Cheryl itu berbeda banget rasanya. Dan Rob saat itu memutuskan untuk tetap berada di sisi Cheryl, dan dia yakin akan menghabiskan sepanjang hidupnya bersama Cheryl apapun yang terjadi. Gak lama setelah pengakuan Cheryl pada Rob itu, Cheryl melihat sebuah berita, dan di sana ada seorang wanita bernama Beverly Wallace. Jadi dia itu menyewa seorang pembunuh bayaran untuk menghabisi nyawa suaminya yang sudah menganiaya dia secara fisik dan mental. Dan saat itu Cheryl berpikir, wah kayaknya ini bisa jadi jalan keluar nih buat aku. Dia bilang dia sih nggak berpikir sampai ke pembunuhannya, dia cuma berpikir untuk menghentikan ayahnya karena dia benar-benar udah nggak tahan lagi. Dia juga benar-benar udah khawatir banget sama adiknya. Cheryl mempunyai seorang teman bernama Sean. Cheryl dan Sean sudah menjadi teman sekelas, bahkan teman sebangku sejak SD. Jadi udah deket banget, mereka sering ngobrol, sering ngapa-ngapain bareng gitu ya. Nah saat itu setelah Cheryl melihat berita tersebut di sekolah, dia lagi ngomong-ngomong, cerita-cerita, dan dia bilang gini, siapa ya orang yang mau membunuh seseorang demi uang, kata Cheryl. Dan saat itu Sean langsung nyeletuk, aku mau, katanya. Cheryl langsung kaget banget dengar Sean ngomong seperti itu. Dia tanya lagi, bener kamu mau? Iya aku mau, kenapa enggak gitu. Dan Cheryl secara spesifik meminta Sean untuk membunuh ayahnya, karena Cheryl pikir itu adalah jalan satu-satunya untuk mengakhiri semua mimpi buruknya ini. Menurut Cheryl, dia tidak memberitahu Sean kalau ayahnya sudah menganiaya dan memperkosa dia berkali-kali. Sean mau melakukan pembunuhan itu karena Cheryl menjanjikan uang $1.000. Jadi bayarannya itu $1.000, $400 sebagai uang muka, dan nanti sisanya akan diberikan Cheryl kepada Sean setelah pembunuhan selesai. Tapi menurut pengakuan Sean, Cheryl memberitahu dia apa yang terjadi. Cheryl memberitahu kalau ayah sudah menganiaya dan memperkosa dia.
dia. Makanya Sean mau melakukan hal itu. Dia berpikir melakukan hal itu untuk membantu temannya. Rob juga tahu tentang hal ini dan dia bilang ke Cheryl, kenapa kita nggak lari aja, yuk kita kabur aja. Aku tahu aku baru 17 tahun dan kamu 16 tahun dan kita nggak mungkin punya hidup yang hebat banget, tapi seenggaknya kita bisa pergi dari sini. Tapi Cheryl bilang, nggak bisa, aku nggak bisa meninggalkan Joan adikku dengan ayah sendirian. Tapi setelah itu tidak ada lagi percakapan lanjutan antara Cheryl dan Sean. Jadi mereka ya udah nggak membahas tentang itu lagi dan Cheryl sudah berpikir oke lah, itu kemarin cuma omongan-omongan gak jelas doang kali. Sampai pada tanggal 5 Februari 1986, Sean memutuskan untuk melakukan hal itu. Sean merasa akan mengecewakan temannya kalau sampai dia tidak melakukannya, karena katanya dia tahu temannya dianiaya, diperkosa oleh monster yang disebut sebagai ayahnya itu katanya, dan dia harus menyelamatkan temannya. Akhirnya dia datengin rumah Cheryl saat pagi hari masih rada gelap. Ayahnya keluar rumah. Saat ayahnya membuka pintu keluar rumah, Sean sudah ada di depan sana dan dia menembak ayah Cheryl sebanyak 5 kali. Setelah itu dia pergi dari sana. Jadi Sean itu tidak memberitahu Cheryl sama sekali kalau pagi itu dia akan datang dan melakukan eksekusi pada ayahnya. Jadi saat Cheryl ngintip dari jendela, dia melihat ayahnya terbaring di jalanan pintu depan rumahnya. Dan dia langsung keluar, dia samperin ayahnya, dia coba bangunin ayahnya, tapi ayahnya nggak bangun-bangun, dan dia menangis di sana. Sampai akhirnya tetangganya datang melihat itu, memanggil ambulans. Tapi saat ambulans datang, dia bilang ke Cheryl, nggak apa-apa, ayah kamu kayak cuma terpeleset doang. Udah kamu masuk sana, tenang-tenang. Tapi kabar buruk itu datang saat polisi menghampiri Cheryl. Saat itu Cheryl sedang di dapur, polisi bilang, Cheryl, apakah kamu tahu kira-kira siapa yang membunuh ayahmu? Dan Cheryl langsung kaget saat itu, apa? Membunuh ayahku gitu. Dia bahkan nggak tahu kalau ayah itu sudah meninggal. Dan akhirnya polisi itu bilang, iya ayah kamu sudah meninggal, dia ditembak sebanyak 5 kali. Setelah kejadian itu, Rob dan Cheryl mengambil uang sebesar $400 dari brankas dan memberikannya kepada Sean. Mereka bilang, Sean sisanya nanti ya, kita belum dapat uangnya. Dan Sean menjawab dengan, oke, tidak apa-apa. Di sekolah semua orang membicarakan hal ini. Mereka berbicara tentang bagaimana menurut mereka Cheryl menghabisi ayahnya. Jadi sepertinya si Sean ini cerita ke beberapa orang di sekolah tentang apa yang terjadi. Nggak butuh waktu lama bagi polisi sampai akhirnya mereka tahu dan mereka mulai mencurigai Rob, Cheryl, dan Sean. Akhirnya mereka bertiga dipanggil ke kantor polisi untuk diinterogasi. Pada awalnya mereka tidak mengakui semua hal ini pastinya, tapi setelah ditekan sama polisi, akhirnya Rob lah yang pertama kali membuka mulut. Dia bilang, aku tidak mungkin membunuh dia karena aku membayar orang lain untuk membunuh ayah Cheryl. Dan Rob juga menjelaskan kenapa mereka melakukan itu semua. Cheryl sebenarnya nggak mau cerita tentang apa yang dia alami, apa yang terjadi antara dia dan ayahnya kepada siapapun, tapi Rob cerita ke polisi apa sebabnya mereka melakukan pembunuhan itu sama ayah Cheryl. Dan polisi mempercayai mereka ya teman-teman, karena memang terlalu mencurigakan untuk seorang pria berumur 42 tahun ditinggal istrinya. Tapi setelah mereka melakukan penyelidikan, ayah Cheryl ini nggak pernah punya pacar, dia nggak pernah berkencan sama siapapun, dia nggak pernah menjalin hubungan dengan wanita manapun. Kayak aneh aja gitu ya, 42 tahun tuh masih muda, masih membutuhkan kehidupan seks, tapi dia tidak menjalin hubungan dengan wanita manapun. Jadi saat Rob memberitahu polisi seperti ini, ya mereka mempercayai Rob. Dan yang lebih miris lagi, ayah Rob ini adalah seorang polisi, teman-teman. Jadi sebenarnya Cheryl dan Rob tuh harusnya bisa ya datengin ayah Rob dan mengadukan semua hal ini gitu. Kayak Cheryl udah dilecehkan segala macam sama ayahnya. Tapi mungkin mereka takut ayah Rob nggak percaya atau gimana, mereka malah memutuskan untuk melakukan kontrak pembunuhan ini. Mereka semua mengaku bersalah di pengadilan. Cheryl menghabiskan waktu 3,5 bulan di penjara. Rob mendapatkan hukuman percobaan selama 5 tahun dan Sean Pika mendapatkan hukuman 16 tahun penjara atas apa yang dia lakukan. Dan Sean bilang dia menyesal sudah melakukan semua ini, dia menyesal sudah menghabisi nyawa seseorang, tapi dia di sisi lain juga tidak menyesal karena sudah membantu temannya. Saat di dalam penjara,
penjara, Cheryl itu sempat hamil teman-teman, tapi digugurin sama dia sendiri karena dia berpikir kalau itu adalah anak ayahnya dan dia nggak mau gitu melahirkan anak itu. Tapi ternyata setelah tes DNA dilakukan, itu adalah 100% anak Rob. Setelah keluar dari penjara, Rob dan Cheryl akhirnya menikah. Neneknya Cheryl yang bernama Virginia Pearson, dia bilang, "Aku nggak percaya kalau anakku melakukan hal itu kepada cucuku. Apapun yang kalian bilang, aku nggak akan percaya. Walaupun Bunda Maria datang ke bumi dan bilang sama aku kalau itu benar, aku akan bilang, Bunda Maria, kamu pasti salah." Jadi neneknya itu nggak percaya sama Cheryl, dia menganggap Cheryl sudah memfitnah ayahnya. Dan semenjak itu Cheryl dengan neneknya tidak pernah akur lagi teman-teman. Jadi mereka sudah tidak berhubungan dengan baik. Cheryl menulis buku tentang kisah hidupnya, tentang cinta, kekuatan yang berjudul Incest, Murder, and a Miracle. Di cover bukunya itu ada gambar Cheryl dan Rob sedang berpegangan tangan. Cheryl bilang seperti ini, "Tidak peduli apa yang terjadi sebelumnya, kamu hanya harus bertahan, terus maju, dan kamu bisa melaluinya. Kamu pasti bisa." Jadi ada seorang pasien kanker yang membaca buku karya Cheryl ini, dan dia bilang, "Kalau kalian bisa melalui semua itu, aku juga pasti bisa melawan kanker satu hari lagi." Maksudnya dia jadi semangat untuk melawan penyakitnya itu gitu ya teman-teman. Jadi ya memang buku yang sangat menginspirasi pastinya. Oke teman-teman, itu dia tadi kisah kita untuk video kali ini. Bener-bener cerita yang luar biasa, bikin geleng-geleng kepala ya. Kok bisa ya seperti itu? Jangan lupa komen ya apa pendapat kalian tentang kisah ini. Makasih udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Jangan lupa untuk kalian yang mau request kasus apapun bisa DM aku ke Hanifah Story 92. Dah.